Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi kelas 11 SMA Negeri 1 Ciamis. Nah, kali ini kita tetap pembahasannya mengenai masih dalam pembahasan sistem reproduksi. Yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai siklus menstruasi, fertilisasi, kehamilan, lalu juga membahas mengenai persalinan. Lalu nanti ada gangguan dan juga ada teknologi, ya, teknologi yang berkaitan dengan sistem reproduksi ini. Baik, kita langsung ke pembahasan mengenai siklus menstruasi. Kita bahas mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu ada 4, ya. Yang pertama itu ada fase menstruasi, ada fase praovulasi atau folikel, lalu juga ada fase ovulasi, lalu ada fase pasca, ya, ini harusnya pasca ovulasi. Nah, em, pada siklus menstruasi itu umumnya terjadinya itu 28 hari, ya, pada siklus normalnya. Siklus terpendeknya itu 18 hari. Nah, juga siklus terpanjangnya itu bisa mencapai 40 hari. Nah, yang selanjutnya itu ada fase praovulasi atau eh, disebut juga dengan fase folikel. Karena apa? Karena di sini terjadi pembentukan folikel. Folikel, ya. Harinya itu di hari ke-8 sampai hari ke-13. Nah, pada saat di akhir fase menstruasi, ya, otak itu akan tepatnya di eh, bagian dari hipotalamus itu akan menghipofisis dari eh, hormon FSH, ya, hormon FSH. Nah, hormon FSH ini akan terbentuk lalu akan merangsang pembentukan folikel primer. Folikel primer. Nanti folikel primer ini itu yang akan mengelilingi satu oosit sekunder. Nah, folikel primer ini akan berkembang lalu akan menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder berkembang menjadi folikel tersier. Lalu folikel tersier nanti akan berkembang hingga menjadi folikel yang matang atau disebut dengan folikel de Graaf. Ya. Nah, folikel de Graaf ini akan mengandung satu oosit sekunder yang nantinya folikel de Graaf itu akan pecah, itu akan mengeluarkan satu ovum yang disebut dengan proses ovulasi. Ya, jadi pada saat fase praovulasi ini itu akan terbentuk hormon FSH yang nantinya akan merangsang pembentukan folikel, lalu nanti folikel akan berkembang hingga menjadi folikel de Graaf. Folikel de Graaf yang mengelilingi satu oosit sekunder itu nantinya akan terjadi pelepasan, ya, atau ovulasi di fase ovulasi nantinya. Nah, dengan adanya hal tersebut juga itu akan terjadi pembentukan dari lapisan endometrium, ya. Di sini kita lihat bahwa endometrium atau dinding rahim itu akan mulai menebal, ya. Akan mulai adanya penebalan, ya. Nah, yang selanjutnya itu ada fase ovulasi, ya. Fase ovulasi ini terjadi di hari ke-14. Nah, pada saat fase akhir praovulasi atau mendekati praovulasi, folikel de Graaf ini itu akan memproduksi dari merangsang pembentukan estrogen, ya. Kadar konsentrasi estrogen yang tinggi itu akan menghambat produksi FSH. Maka dari itu hipofisis, ya, hipotalamus itu akan menghipofisis dari produksi LH atau hormon LH atau luteinizing hormon yang akan menyebabkan folikel de Graaf ini akan terpecah, ya. Maka dari itu oosit sekunder akan keluar dari folikelnya seperti itu. Ya, kembali lagi pada pas ovulasi ini akan terjadi pelepasan oosit sekunder
dari folikel dengan bantuan dari hormon LH atau luteinizing hormone. Fase terakhir itu ada fase pasca ovulasi pasca ovulasi ya. Pasca ovulasi ini tadi folikel de Graaf ya, folikel de Graaf yang sudah pecah itu nantinya akan mengkerut menjadi yang namanya corpus luteum ya. Di corpus luteum ini merupakan folikel de Graaf yang sudah pecah lalu nantinya akan berkerut. Nah, dari corpus luteum ini akan menyebabkan hormon progesteron itu akan meningkat ya, akan meningkat. Progesteron yang meningkat ini nantinya akan menyebabkan dari dinding endometrium itu akan menebal. Nah, namun pada saat di hari ke-28 apabila dari ovum itu tidak dibuahi ya, maka si corpus luteum ini akan mengkerut lagi berubah menjadi corpus albicans. Nah, pada saat di corpus albicans ini dari progesteron itu akan menurun, sehingga nanti akan kembali lagi ke fase menstruasi ya. Fase menstruasi adalah ketika eee, produksi hormon dan juga estrogennya ini akan terhenti. Nah, itu akan nantinya menjadi satu siklus ya, akan kembali lagi dari pasca ovulasi, ini nanti akan kembali lagi ketika tidak dibuahi, akan kembali lagi ke fase menstruasi, seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan, siklus menstruasi. Nah, ini selanjutnya ada sedikit kita membahas mengenai hormon-hormon yang berperan pada siklus menstruasi yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama itu ada hormon FSH. Tugasnya untuk merangsang terbentuknya folikel de Graaf ya tadi. Hormon FSH itu merangsang dari terbentuknya, folikel de Graaf yang telah dihipofisiskan ya oleh hipotalamus. Lalu juga untuk memacunya terbentuk hormon estrogen. Nah, ketika, hormon FSH ini akan memacu dari terbentuknya hormon estrogen atau meningkatnya hormon estrogen itu akan terjadi ya. Lalu yang selanjutnya itu ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini tugasnya untuk merangsang kelenjar hipofisis dalam memproduksi hormon luteinizing hormone ya. Lalu juga untuk menghambat dari produksi hormon FSH. Yang ketiga ada hormon LH atau luteinizing hormone, itu merangsang terjadinya ovulasi dan perkembangan dari corpus luteum. Nah, yang lalu selanjutnya itu fungsinya untuk merangsang ovarium dalam memproduksi progesteron. Yang terakhir itu hormon progesteron. Hormon progesteron itu untuk memacu dari pembentukan atau perbaikan endometrium sehingga siap untuk implantasi dari embrio. Lalu yang selanjutnya itu untuk menghambat produksi hormon FSH dan juga hormon LH. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fertilisasi atau pembuahan ya. Nah, tahapan untuk fertilisasi ini ada banyak sekali tahapannya. Namun, saya akan membahas dulu mengenai fertilisasi itu apa. Fertilisasi itu adalah proses peleburan antara dari sel telur dan juga sel sperma yang terjadi di tuba Fallopi ya, di sini tuba Fallopi dan menghasilkan nantinya zigot. Nah, di sini peleburan nanti ovum ya, di sini ovum itu akan nantinya terjadi fertilisasi di mana nanti ada sperma yang masuk. Sperma yang masuk, merangsang ya, merangsek masuk itu melewati dari corona radiata dan juga membran pitelin dan juga lain-lain. Ini kan masuk, nantinya sel sperma akan bertemu dengan sel ovum, nantinya akan menjadi satu zigot. Nah, satu zigot ini akan nantinya mengalami pembelahan secara berulang-ulang dari satu sel lalu menjadi 2 sel, dari embrio menjadi 2 sel, nanti embrionya menjadi 4 sel, lalu menjadi 8 sel, hingga nantinya menjadi yang dinamakan morula. Nah, morula nantinya akan membelah lagi, ya, akan terus mengalami perkembangan, nantinya akan menjadi blastula. Nah, blastula setelah pada saat
proses blastula, ini akan terjadi implantasi atau penempelan blastula. Ini disebut juga dengan gastrula, ya, dengan gastrula. Pada saat proses implantasi blastula, penempelan blastula ini disebut juga dengan gastrula karena ini terjadi gerakan impaginasi untuk menempel di dinding endometrium. Nah, pada saat setelah proses gastrula tersebut nanti akan berkembang lagi menjadi fetus. Nah, di sini kita akan menandai sebagai proses dari kehamilan. Nah, kita akan membahas mengenai struktur blastulanya itu sendiri ya. Terdiri dari apa? Ada blastosol, trofoblast, dan juga sel-sel bagian dalam. Nah, si blastosol ini merupakan rongga bagian dalam. Nah, trofoblast itu merupakan sel-sel bagian luar. Ini berfungsi untuk membantu dari implantasi blastula pada uterus, dan nantinya trofoblast ini akan berkembang menjadi plasenta dan membran kehamilan. Lalu juga ada sel-sel bagian dalam ya. Di sini sel-sel bagian dalam. Blastula ini nantinya akan berkembang itu menjadi gastrula ya. Yang selanjutnya kita akan membahas dari perkembangan blastula menjadi gastrula. Nah, di sini gastrula itu terdiri dari beberapa lapisan ya. Ada 3 lapisan, yaitu ektoderm. Ekto berarti ek itu luar ya. Derm itu lapisan, jadi ektoderm merupakan lapisan bagian luar. Lalu ada endoderm, bagian dalam. Lalu ada juga mesoderm, itu merupakan lapisan bagian tengah. Ektoderm ini akan nantinya membentuk kulit dan juga sistem saraf. Endoderm nantinya akan menjadi lapisan bagian dalam, itu membentuk saluran dan kelenjar pencernaan. Dan juga di sini juga membentuk dari saluran pernapasan juga ya. Mesoderm ini akan membentuk dari rangka, otot, sistem peredaran darah, ekskresi, dan juga sistem reproduksi. Nah, gastrula ini kemudian akan membentuk fetus atau janin. Maka dari itu nanti akan menjadi ciri gestasi atau kehamilan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kehamilan. Nah, kehamilan ini terjadi setelah terbentuknya zigot dan juga hasil fertilisasi pada oviduct. Nantinya akan terus tumbuh, ya. Dan perkembangan secara embrionik itu terjadi menjadi 2 perkembangan ya. Perkembangan janin itu menjadi 2 perkembangan, yaitu ada perkembangan embrionik dan juga perkembangan pasca setelah dari embrionik ya. Nah, dan juga ini terbagi menjadi dalam bahasa kehamilan ya, bahasa kehamilan bahasa apa? Jadi, trimester ya, disebut dengan trimester ya, terbagi menjadi ke dalam 3 trimester, yaitu ada trimester pertama, trimester kedua, dan juga trimester ketiga. Apa ini? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, pada saat trimester pertama ini terjadi pada minggu 0 ya sampai minggu ke-12 atau ke bulan ke-1 sampai bulan ketiga. Nah, ini akan terus-menerus terjadi pembelahan secara mitosis sehingga nantinya akan membentuk morula. Nah, morula ini akan membentuk berkembang menjadi blastula. Lalu setelah 5 hari fertilisasi, blastula itu akan menempel pada dinding endometrium atau implantasi dan akan menempel secara sempurna pada hari ke-9. Blastula nantinya akan berkembang menjadi gastrula ya. Lalu juga di minggu ke-8 ini embrio ini akan sudah berkembang menjadi janin atau jadi fetus ya. Pada akhir di trimester pertama ini panjang janinnya itu umumnya kurang lebih dari sekitar 70 miligram ya, dan milimeter, mohon maaf, dengan berat 45 gram. Nah, ini yang terjadi di trimester pertama. Lalu yang terjadi di trimester kedua ya, pada minggu ke-13 sampai minggu ke-28 atau bulan ke-4 sampai bulan ke-6, mulai nih tumbuh rambut pada janin, lalu juga otot dan juga tulang semakin berkembang, serta organ reproduksinya sudah mulai terbentuk. Nah, pada minggu ke-15 sampai 16,
janin itu sudah mulai bisa bergerak dan detak jantungnya sudah mulai bisa dideteksi atau didengar melalui stetoskop. Nah, di sini perkembangan janinnya itu bisa mencapai 230 milimeter dan beratnya bisa mencapai 820 gram ya. Itu terjadi di trimester kedua. Lalu di trimester ketiga terjadi pada bulan ke-29 sampai bulan sampai ke minggu 40 atau dari bulan ke-7 sampai bulan ke-9. Nah, bobot janin ini bertambah menjadi 3 sampai 4 kilogram dan panjang janinnya kurang lebih sekitar 50 sentimeter. Nah, di sini perkembangannya sudah mulai terlihat bahwa tulang itu nantinya akan menjadi lebih kuat, massa ototnya meningkat, serta kulitnya menjadi lebih tebal. Pada minggu ke-37 atau 40 atau akhir dari trimester 3, perkembangan janin ini sudah lengkap dan utuh, serta janin itu sudah mengarah ke bawah sehingga ya, kalau mengarah ke bawah berarti sehingga siap untuk dilahirkan. Nah, kita membahas sedikit mengenai membran ekstra, embrioniknya. Di sini ada kantong kuning telur atau yolk ya, disebutnya dengan yolk. Ini tempat pembentukan sel darah dan juga pembuluh darah dari embrio. Lalu juga ada amnion, ini ya, melindungi janin dari benturan dan juga perubahan suhu. Lalu ada korion di sini itu membentuk pembuluh darah dan juga plasenta. Ada juga nanti, allantois ya, di sini allantois itu membentuk nantinya tali pusar dan juga ada, air ketuban ya, air ketuban ini memberikan ruang gerak bagi si janin dan juga melancarkan nantinya untuk proses persalinan. Nah, ini kita membahas mengenai selanjutnya itu persalinan. Nah, pada saat proses persalinan itu terjadi serangkaian kontraksi ya. Biasa, ibu-ibu yang ingin melahirkan itu sering dengan ditandai adanya kontraksi uterus yang kuat dan juga ada iramanya gitu ya, dan juga berirama. Proses terjadinya itu dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama kelahiran, lalu juga ada tahap ekspulsi, lalu ada tahap pengeluaran, plasenta. Ya, bisa dilihat di sini, proses-prosesnya, ya. Yang pertama ada dilatasi serviks, ya, serviksnya terbuka. Nanti lalu ada juga tahap pertama kelahiran, ya ini, sudah mulai, akan dikeluarkan dari si anaknya tersebut, bayinya tersebut. Di yang ketiga ekspulsi, di mana bayinya itu sudah mulai keluar nih, dikeluarkan. Lalu yang terakhir itu ada proses, pengeluaran plasenta. Nah, pada saat proses, persalinan juga, pada saat proses kelahiran bayi ini, hormon juga tetap melakukan perannya ya. Ada beberapa hormon yang melakukan, berperan ya pada saat proses kelahiran bayi. Yang pertama ada hormon relaksin, ada hormon estrogen juga berpengaruh, hormon prostaglandin, dan hormon oksitosin. Ya, hormon estrogen, oksitosin, dan juga prostaglandin ini akan memicu terjadinya. Nah, kenapa ada kontraksi pada uterus? Ini dipicu oleh hormon estrogen, oksitosin, dan juga prostaglandin. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem, gangguan ya, gangguan dari sistem reproduksi. Ada beberapa ya. Ada kanker vagina, ada kanker rahim, ada prostatis, ada hipogonadisme, dan juga mandul. Mungkin gangguan ini juga sudah dibahas di, pertemuan atau video sebelumnya, jadi tidak terlalu banyak dibahas atau kita langsung skip saja ke teknologi ya. Nah, teknologi pada sistem reproduksi. Nah, seperti yang kita ketahui dengan banyaknya perkembangan zaman, teknologi ini sudah berkembang pesat sampai teknologi yang mengurusi dari sistem reproduksi, ya. Yang pertama, itu ada, teknologi yang dinamakan amniosentesis, ya. Amniosentesis itu pengambilan dari cairan amnion untuk dianalisis secara genetik. Nah, pengambilan cairan ini dimaksudkan supaya nantinya ketika ada penyakit genetik atau penyakit bawaan yang lahir, itu dalam uterus itu, dalam kandungannya itu sudah bisa terdeteksi ya.
Jadi sudah bisa diketahui nantinya pada saat lahir, makanya tidak akan bingung bahwa si bayi ini mengalami atau memiliki penyakit apapun itu, ya. Lalu yang selanjutnya itu ada pencitraan ultrasound atau, sepertinya kalau tidak salah ini USG ya, kalau saya tidak salah. Salah satu teknologi ini yang digunakan untuk menampilkan keadaan kesehatan bayi dalam rahim ibu. Selain itu, adanya alat ini menjadikan dokter mampu mengetahui jenis kelamin bayi ya. Biasanya ini kalau tidak salah itu USG ya. Pencitraan ultrasound. Lalu juga ada fertilisasi in vitro. Nah, fertilisasi in vitro ini teknik yang digunakan untuk membantu pasangan tanpa anak yang menginginkan keturunan ya. Nantinya ovum itu yang berada pada folikel dapat diambil dan ditempatkan pada uterus sehingga terjadilah implantasi. Teknik demikian dinamakan dengan teknik yang biasa kita kenal yaitu teknik bayi tabung. Lalu yang selanjutnya ya, ada teknologi kontrasepsi, ya. Nah, kontrasepsi ini juga jangan salah, ini merupakan salah satu teknologi juga yang mengupayakan bahwa dilakukan oleh suami istri yang mencegah dari pembuahan atau fertilisasi dan kehamilan, ya. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode rintangan dan metode ritme. Banyak sekali ya kontrasepsi bisa dilakukannya dengan ya alat, lalu juga dari, apa, dari prianya dan juga dari wanitanya juga bisa melakukan kontrasepsinya, ya seperti itu. Nah, mungkin, penjelasan yang saya sampaikan dari siklus menstruasi, fertilisasi, lalu ada persalinan, gangguan mungkin tidak ya, dengan teknologi mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.